Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Rumahku Indah. Jadi hari ini kita mau berangkat ke salah satu pulau yang ada di Kepulauan Riau, yaitu ke Pulau Bintan. Karena kita bawa mobil pribadi, jadi kita naik kapalnya, naik kapal Roroh yang lewat dari Pelabuhan Punggur. Ini kita berangkat dari rumah itu habis subuh jam 5-an, kemudian jalannya kurang lebih 30 menit ya ke pelabuhan. Jadi tujuannya itu Pelabuhan Punggur ke Tanjung Uban. Dan yang pastinya kita harus pesan dulu tiket secara online sebelum kita berangkat ya. Dan pesan tiketnya bisa melalui via aplikasi Verizi. Kalau hari libur kayak gini, pesan tiket itu kalau bisa jauh-jauh hari, jangan sampai kita nggak kedapatan tiket ya. Sebenarnya jadwal tiket kita itu jam 7 udah berangkat, cuma karena kita agak telat, jadi kita mundur untuk ke jam 8. Jadi ini kita masih nunggu dulu kapal yang datang, sembari menikmati suasana di pelabuhan ya, sambil ngantri. Kita menunggu kurang lebih 1,5 jam, dan akhirnya sekarang kita bisa masuk ke kapal Roroh. Ini kita berangkat itu mendekati suasana Imlek, jadi cuaca pun agak-agak mendung dan semoga saja aman dalam perjalanan ya sampai ke tujuan. Oh, berlaku tiket itu. Kita masuk dulu. Nah, itu berlaku tiket itu sampai ini. Nih bisa kalian lihat ya, karena ini suasana libur, jadi banyak sekali yang pada pulang pergi ke Bintan. Dan salah satu tips juga kalau misalnya libur kayak gini, kita harus gercep untuk naik ke atas biar kita dapat tempat duduk. Bisa dilihat ini pemandangan dari dalam kapal. Dan setelah 1,5 jam kita menempuh jalan, kita langsung sampai ke destinasi yang pertama, yaitu ke Sleeping Buddha, tepatnya di Bintan, Provinsi Kepri. Lokasi patung tersebut berada di Vihara Dharmasanti, Tanjung Uban, Bintan Utara. Dan lokasi vihara ini hanya sekitar 5 menit dari pelabuhan speedboat dan ASDP Tanjung Uban ya. Dan ini kedatangan kita disambut sama barongsai. Karena ini mau mendekati suasana Imlek, jadi agak meriah ya di sini. Pulau Bintan memang sangat terkenal dengan lokasi wisatanya, mulai dari alam hingga wisata religi. Dan salah satu lokasi wisata religi yang terkenal yakni Sleeping Buddha atau patung Buddha emas tidur. Sekarang ini wisatawan tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke Thailand untuk melihat patung Buddha emas tidur ya, karena patung tersebut merupakan replika yang megah dari patung Buddha tidur di Wat Po. Sejak diresmikan pada tanggal 19 Oktober 2009 lalu, patung Buddha tidur di Vihara Dharmasanti ini telah menjadi daya tarik spiritual bagi wisatawan. Vihara Dharmasanti ini merupakan sebuah tempat ibadah Buddha yang terkenal di Bintan ya. Daya tarik di sini tidak hanya patung Buddha tidur saja ya, tetapi ada juga 3 ornamen yang dibangun berdampingan di sebelah kanan dan di sebelah kiri berwarna emas. 3 ornamen tersebut menggambarkan riwayat hidup Buddha. Ornamen pertama menggambarkan calon Buddha dengan tangan yang menunjuk ke atas yang menceritakan riwayat kelahiran seorang Buddha. Ornamen kedua menggambarkan Buddha sedang bermeditasi menandakan pencapaian tingkat pencerahan. Sedangkan ornamen ketiga menggambarkan Buddha dalam posisi berbaring yang menceritakan masa mangkatnya Buddha. Dan 3 peristiwa kehidupan Buddha ini biasanya diperingati saat Hari Raya Waisak dalam agama Buddha. Untuk masuk ke vihara ini kita nggak dikenakan biaya ya. Yang penting kita bisa jaga kebersihan dan saling menghormati aja antar agama. Setelah kita foto-foto, akhirnya kita lanjutkan lagi untuk ke destinasi selanjutnya. Kira-kira kemana? Tonton terus videonya. Dan sekarang kita lanjut lagi ke Gurun Pasir Bintan yang terletak di Dusun Busung, Kecamatan Serikuala Lobam, Kabupaten Bintan. Gurun Pasir Bintan merupakan hamparan pasir putih dengan telaga. Kawasan bekas penambangan pasir tersebut disulap menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisata lokal maupun mancanegara loh. Jarak dari destinasi kita yang pertama itu nggak terlalu jauh, kurang lebih 15 menit. Dan ini kita sampai tepat jam 12 siang, jadi suasananya tuh sangat panas terik ya. Sekarang kita udah sampai, kita parkir dulu dan kita jangan lupa bayar tiket masuk ya. Untuk biaya tiket masuknya itu satu orang itu 10.000 dan anak-anak tidak dikenakan biaya. Karena ini siang, kita jangan lupa bawa payung karena sangat panas terik.
Warna biru air telaga berpadu dengan warna putih kecoklatan hamparan pasir sehingga menghasilkan pemandangan yang sangat mempesona. Sehingga sinar matahari akan memantulkan cahaya yang membuat telaga yang bercampur tanah liat ini tampak semakin indah. Di setiap telaga tersedia pelantar atau dermaga kayu yang dapat digunakan untuk berjalan di atasnya. Gurun Pasir Bintan ini banyak memiliki spot foto ya, seperti bukit-bukit kecil di sekitar tempat wisata maupun elang yang telah dijinakan oleh pengelola. Pengelola juga menyediakan ATV yang dapat disewa untuk digunakan di lokasi wisata. Bahkan di sini juga tersedia raki yang dapat digunakan di sekitar telaga dengan biaya 20.000 untuk turis lokal dan 40.000 untuk turis asing. Nah ini jangan lupa bawa foto-foto ya. Habis dari Telaga Biru kita lanjut lagi ke Gurun Pasir Bintan yang lokasinya sangat berdekatan ya. Dan inilah Gurun Pasir Bintan. Daya tarik Gurun Pasir Bintan berupa hamparan-hamparan pasir putih yang luas berbentuk gundukan-gundukan. Sekilas gurun pasir ini mirip dengan Gurun Sahara ya. Gurun pasir tersebut bekas penambangan pasir yang dihentikan sejak era Presiden Soeharto. Saat ini gurun pasir telah mengeras menjadi karang. Dan bisa dilihat seperti inilah. Apa ya? Gurun Pasir Bintan ini memang tidak tercipta secara alami, namun dulunya merupakan tempat penambangan pasir yang cukup produktif, bahkan pasir hasil tambang juga diekspor hingga ke mancanegara. Dan entah mengapa beberapa tahun belakangan ini kegiatan penambangan telah dihentikan dan tempat ini dibiarkan begitu saja. Wisatawan bisa duduk santai di atas bukit-bukit kecil serta merasakan sensasi berada di tengah padang pasir nan luas. Angin sepoi-sepoi pun senantiasa akan menemani wisatawan selama berada di tempat wisata ini. Karena hari semakin terik, akhirnya kami memutuskan untuk pulang karena bawaan perut lapar dan panas. Jadi anak-anak pada tidak betah ya. Dan kita memutuskan untuk naik kendaraan ini karena kalau untuk jalan lagi itu udah nggak sanggup banget ya. Muka-muka lapar udah terpancar di sini. Dan kita memang benar-benar merasakan berada di gurun yang kering. Oke, selesai semuanya. Kita udah makan dan kita mau lanjut lagi perjalanan ke tempat penginapan kita. Lokasinya ini nggak jauh dari Pantai Trikora ya, yang terkenal dengan pasir putihnya. Itu jaraknya cuma 15 menit. Sepanjang perjalanan kita disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat cantik dan indah, apalagi pantai-pantai yang bersih ya. Oke, sekian dulu videonya kali ini ya. Nanti kita sambung lagi ke video selanjutnya. Penasaran kan gimana kita liburan di Tanjung Pinang? Tonton terus videonya dan jangan lupa buat di like, comment, subscribe. Terima kasih udah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.